Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal skripsi saya yang berjudul Implementasi Metode Qiraati pada Anak Usia Dini di TPQ atau HIT Kecamatan Parakan oleh Sa'adatul Mublihah, dosen pengampu Husna Nasin. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Kenapa saya memilih judul implementasi metode qiraati? Karena akan dijelaskan di latar belakang masalah. Yang pertama yaitu pendidikan merupakan bimbingan secara pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Jadi pendidikan sangat penting dalam kehidupan seseorang dan membentuk moral dan sikap yang baik. Kemudian dengan begitu pendidikan yang pertama dengan pendidikan agama. Dengan pendidikan agama berperan penting dalam membentuk sikap moral perilaku manusia. Pendidikan agama Islam dengan mengenalkan tentang ketauhidan sejarah Islam sejak dini. Ketauhidan yang berarti keesaan Allah. Dengan begitu hal ini telah disebutkan dalam Al-Quran sebagai berikut. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, adalah benar-benar kezaliman yang besar." Ayat di atas merupakan bentuk perintah untuk mengenalkan dan mengajarkan setiap anak tentang Tuhannya, sebab dengan mengisahkannya seorang anak akan terjaga keimanannya yang merupakan fondasi dasar setiap manusia. Seorang anak dalam mengetahui tentang ketauhidan memerlukan pelayanan yang tepat dalam membentuk pendidikannya. Kemudian pembelajaran Al-Quran. Pendidikan agama yang paling penting di sini yaitu pembelajaran Al-Quran. Karena dalam pembelajaran Al-Quran akan membentuk dan meletakkan dasar-dasar keimanan, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan bagi anak usia dini. Pembelajaran salah satunya dengan membaca Al-Quran. Nah, di sini metode pembelajaran membaca Al-Quran yaitu dalam masyarakat sekitarnya dapat ditemukan dengan metode membaca Iqra, metode Yanbu'a, metode tartil, metode qiraati, dan metode tilawatil Quran. Kemudian kenapa saya memilih penelitian dengan metode qiraati? Karena metode pembelajaran membaca Al-Quran banyak ditemukan di barisan metode Yanbu'a. Kenapa dalam penelitian ini, kenapa saya memilih metode qiraati dalam pembelajaran membaca Al-Quran pada anak usia dini? Karena dalam metode qiraati ini mengembangkan makhraj huruf yang bagus dan benar. Dan kenapa saya memilih di TPQ atau HIT? Karena di TPQ atau HIT adalah tempat efektif, atau TPQ manapun adalah tempat efektif dalam pembelajaran Al-Quran. Karena dalam di TPQ itu hanyalah mengajarkan keagamaan dan berfokus kepada pembelajaran Al-Quran dan pembelajaran agama Islam. Dan kenapa saya memilih di TPQ atau HIT? Karena sangatlah bagus dalam pembelajarannya. Kemudian di situ juga banyak santri yang berusia dini atau anak usia dini. Kemudian di TPQ atau HIT juga menerapkan metode qiraati dalam pembelajaran Al-Quran. Dengan begitu saya
Terus kemudian rumusan masalah. Maka dari latar belakang masalah itu saya menemukan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana langkah-langkah pembelajaran membaca Al-Quran dengan metode qiraati di TPQ atau Tauhid Parakan Temanggung. Kemudian kedua, bagaimana penerapan metode qiraati dalam pembelajaran Al-Quran untuk anak usia dini di TPQ atau Tauhid Parakan Temanggung. Apa faktor pendukung dan penghambat penerapan metode qiraati dalam mengembangkan kemampuan membaca Al-Quran anak usia dini di TPQ atau Tauhid Parakan Temanggung. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Tujuan mengetahui langkah-langkah pembelajaran membaca Al-Quran dengan metode qiraati TPQ atau Tauhid Parakan Temanggung. Mengetahui penerapan metode qiraati dalam pembelajaran Al-Quran untuk anak usia dini di TPQ atau Tauhid Parakan Temanggung. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis dapat memberikan pembelajaran Al-Quran BTQ kepada anak usia dini melalui metode tartil dengan menyenangkan. Kemudian B, manfaat praktis diharapkan hasil dari peneliti metode qiraati dapat bisa dipraktekkan oleh orang tua dan guru. Bagi penulis memberikan pengalaman dan mengetahui cara penerapan membaca Al-Quran dengan metode qiraati di TPQ atau Tauhid Parakan. Di sini ada yang kedua yaitu bab 2, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka di sini ada 3 skripsi dan 2 jurnal. Di sini ada skripsi jurusan Komunikasi Fakultas Dakwah, judul peran guru dalam menanggulangi kemalasan anak belajar Al-Quran di TPQ Rodotul Jannah Kaloran Temanggung. Kemudian yang kedua, skripsi oleh Istighfaroh UIN Sunan Kalijaga dengan judul implementasi metode yang doa dalam pembelajaran membaca Al-Quran di TK Nurul Ummah. Kemudian implementasi metode UMI dalam pembelajaran membaca Al-Quran kelas 4 SD IT As-Salamah Batur Wonogiri. Kemudian ada jurnal Hamidi tentang efektivitas metode qiraati dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran. Jurnal dari Sri Jatun tentang implementasi pembelajaran baca tulis Al-Quran dengan metode Iqra anak usia dini. Jurnal dari Rahman Institut Agama Islam Negeri Kudus, Jawa Tengah. Maka dari itu, dari tinjauan pustaka di atas, tinjauan pustaka di sini bahwa peneliti dapat menyimpulkan banyak perbedaan dari tinjauan pustaka tersebut. Bab ketiga, teori. Pengertian membaca Al-Quran. A. Pengertian membaca Al-Quran. Belajar adalah suatu aktivitas atau proses untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaikan perilaku, sikap, dan mengokohkan kepribadian. Jadi belajar itu suatu aktivitas untuk memperoleh pengetahuan, untuk memperbaiki sikap dan mengokohkan kepribadian, begitu. Kemudian belajar membaca Al-Quran adalah suatu anjuran dari Rasulullah dengan mengenalkan Al-Quran sejak dini, maka anak akan senang belajar membaca Al-Quran. Karena jika belajar sejak dini, anak akan mengetahui bagaimana cepat mengetahui apa yang ia dengar dan apa yang ia lihat. Dia macam-macam metode pembelajaran membaca Al-Quran. Yang pertama, metode Iqra, metode Baghdadi, metode Tilawatil, metode Yambu'a, metode qiraati. Metode Iqra, metode membaca Al-Quran menekankan pada latihan membaca. Metode Baghdadi memerlukan 17 langkah 30 huruf hijaiyah selalu ditampilkan secara utuh dalam setiap langkah. Metode Tilawatil, metode ini dikembangkan untuk
menjawab permasalahan yang dikembangkan di TPA dan TK. Metode Yanbu'a merupakan metode sesuai dengan karakteristik anak usia dini, sebab metode ini koordinasi 3 aspek penting, yaitu visual, penglihatan, auditorial, pendengaran, dan kinestetik gerakan. Yang keempat yaitu metode Qiro'ati. Metode Qiro'ati adalah metode praktis belajar membaca Al-Quran. Metode ini memungkinkan anak mempelajari Al-Quran secara cepat. Pengertian yang ke-C yaitu pengertian metode Qiro'ati. Di sini sudah ada penjelasnya. Metode Qiro'ati ialah membaca Al-Quran yang langsung memasukkan dan mempraktikkan bacaan tartil sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Sistem pendidikan dan pengajaran metode Qiro'ati ini melalui sistem pendidikan berpusat pada murid dan kenaikan kelas atau jilid, ditentukan oleh bulan atau tahun dan tidak secara klasikal tapi secara individual. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa metode Qiro'ati ini berpusat pada anak. Jadi guru satu itu biasanya dengan satu guru, dan itu anak satu dengan satu guru, dan itu bergantian membaca Al-Qur'annya. Jadi nanti guru menyimak anaknya membaca Qiro'ati tersebut, membaca Al-Quran tersebut. Langkah-langkah implementasi pembelajaran Al-Quran dengan metode Qiro'ati pada anak usia dini. Tahap 1, belajar membaca Al-Quran dengan buku Qiro'ati untuk TK dengan buku Qiro'ati Pratika dan Iqra' TK. Untuk usia SD dengan buku Qiro'ati, untuk SD 4. Untuk usia SLP, SMU, dewasa dengan buku Qiro'ati, untuk SLP atau SMU 3 jilid. Tahap 2, belajar bacaan Qorib atau Musyilat. Tahap 3, belajar ilmu tajwid. Untuk usia SLP, untuk anak usia dini berarti dengan tahap yang pertama atau dengan jilid 1 dan 2, dan TK itu juga dengan jilid 1 dan 2 atau 3 dan 1 sampai 3. Tujuan metode Qiro'ati pada anak usia dapat menjadikan para mengkaji atau murid dari metode ini dapat belajar membaca Al-Quran secara disiplin agar mendapatkan hasil yang maksimal. Di sini anak bisa belajar Al-Quran dengan maksimal karena dengan guru di depan, guru langsung menyimak anak dan disiplin. Kemudian dengan bacaan makhraj dan hurufnya itu bagus dengan metode Qiro'ati ini. Kemudian konsep pendidikan AUD di TPG. Konsep pendidikan anak usia dini di TPG bersifat sistematik, di mana konsep yang di dalamnya terkandung berbagai komponen: visi, misi, tujuan dasar, prinsip, kurikulum pendidik, strategi belajar mengajar, institusi, sarana prasarana, pembiayaan lingkungan, dan evaluasi yang antara satu komponen dan komponen lainnya saling berhubungan secara fungsional. Di sini ada bab 6, metode penelitian. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Kemudian metode penelitian subjek. Yang keempat, metode pengumpulan data. Di sini ada observasi, wawancara, dan pengumpulan data. Dan yang keempat yaitu sistematika pembahasan. Sekian dari saya presentasi
proposal skripsi tentang implementasi metode qiraati di TPQ pada anak usia dini di TPQ At-Tauhid Barakan. Semoga lancar, semoga berkah, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridhoi wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.